yang berjudul The Amazing Digital Circus. Nah, konsep dari animasi ini sendiri dibuat oleh seorang YouTuber dengan nama channel Gooseworks atau nama aslinya adalah Cooper Smith Goodwin. Nah, proyek animasi ini pertama kali diumumkan oleh beliau sekitar 9 bulan yang lalu di kolom komunitas YouTube-nya, hingga pada akhirnya channel Glitch Production memberikan sedikit petunjuk bahwa proyek animasi buatan Gooseworks dengan judul The Amazing Digital Circus akan menjadi proyek animasi berikutnya dari channel ini. Setelah memberikan berbagai teaser berupa video pendek yang mengenalkan berbagai karakter yang ada di dalamnya, pada tanggal 14 Oktober kemarin, proyek animasi ini pun akhirnya rilis secara perdana di channel Glitch Production. Jujur aja, pada saat pertama kali gue mengetahui proyek animasi ini, gue awalnya cukup tertarik sih dengan nih animasi. Hal ini dikarenakan dunia dari animasi independen belakangan ini memang sedang mengalami kemajuan yang sangat pesat, dan seperti yang kita tahu, animasi independen biasanya seringkali memiliki konsep, cerita, dan visual yang unik yang mampu membedakannya dari animasi-animasi buatan studio besar. Belum lagi ketika gue mengetahui bahwa nih animasi bakal dikerjakan oleh Glitch Production, jelas ini membuat gue semakin tertarik dengan proyek animasi ini. Nah, tapi ketika mereka mulai menunjukkan berbagai teaser dari animasi ini, seketika rasa tertarik gue terhadap animasi ini mulai menghilang. Alasannya sendiri adalah gue melihat animasi ini seperti animasi anak-anak yang memiliki cerita ringan dan gak begitu kompleks. Ini jelas cukup berlawanan dengan animasi yang sebelumnya dibuat oleh Glitch Production, yaitu Murder Drone, di mana kartun tersebut memiliki visual, suasana, dan juga cerita yang cukup gelap dan serius, namun masih memiliki unsur komedi di dalamnya. Belum lagi ketika gue sadar bahwa animasi ini bakal memiliki tema atau latar tempat berupa sirkus, ini jelas membuat gue berpikir kalau animasi ini bakal dipenuhi dengan berbagai jokes yang gue takutkan bakal membuat gue merasa cringe dengan animasi ini. Nah, tapi ketika gue melihat trailer resminya serta berbagai respon orang-orang di kolom komentar terhadap proyek animasi ini, seketika gue langsung menjadi tertarik kembali dan mencoba untuk menontonnya. Hasilnya, gue cukup amazed dan agak merasa gak nyaman setelah menonton animasi ini. Kenapa bisa demikian? Well, berikut ini adalah pembahasannya. Nah, kartun ini sendiri akan menceritakan seorang gadis tanpa nama asli yang secara tiba-tiba sampai di sebuah dunia virtual sirkus yang dikuasai oleh seorang AI yang bernama Kane. Lewat penjelasan gadis ini yang nantinya diberi nama Pomni, ia mengatakan kalau sebelumnya ia sempat mengenakan sebuah headset yang aneh, dan setelah itu ia pun berpindah ke dunia digital yang misterius ini. Dari pernyataan barusan, sepertinya kita bisa membayangkan bahwa skenario yang terjadi kepada Pomni ini cukup mirip dengan yang terjadi di anime Sword Art Online. Cuman bedanya, kalau Sao mereka awalnya sudah tahu dunia yang akan mereka masuki, hanya saja mereka tidak bisa keluar karena sang Grandmaster menahan mereka semua. Sedangkan untuk kasus Pomni, ia pada dasarnya memang tidak tahu soal dunia ini dan juga tidak tahu alasan kenapa ia tidak bisa keluar. Nah, selain Pomni, terdapat 5 orang manusia lainnya yang sebelumnya telah sampai terlebih dahulu, yaitu Gangle, Zubul, Kinger, Ragatha, dan juga Jax. Mereka semua ini memiliki desain dan kepribadiannya tersendiri yang dapat membedakan antar satu sama lain. Seperti contohnya adalah karakter Jax, di mana ia memiliki sifat yang cukup rebellious dan sangat sarkastik, yang mana ini selalu bisa menghadirkan banyak sekali momen lucu. Nah, di awal kisah, kita akan ditunjukkan dengan berbagai hal yang ada di dunia virtual ini, mulai dari tempat di mana mereka bekerja, yaitu tenda sirkus, hingga sebuah area terlarang yang bernama The Void. Dikarenakan Pomni merupakan anak baru, Kane meminta semua manusia lainnya untuk membantu Pomni agar bisa terbiasa dengan dunia barunya ini. Sementara itu, Pomninya sendiri sempat melihat sebuah pintu keluar yang ia percaya dapat membuatnya keluar dari dunia ini, tetapi Kane dan para manusia lainnya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Pomni dan menganggap bahwa Pomni telah mengalami digital halusinasi. Dalam perjalanan untuk menemui salah satu anggota mereka yang bernama Kaufmo, Ragatha menjelaskan kepada Pomni mengenai apa yang bisa terjadi di dunia ini, mulai dari mereka semua yang sudah tidak lagi membutuhkan tidur dan makanan, hingga resiko kehilangan akal sehat atau menjadi gila. Ragatha juga menyebutkan bahwa dulunya mereka semua juga berusaha untuk mencari jalan keluar seperti Pomni, namun pada akhirnya mereka semua menyerah dan membiarkan diri mereka untuk tetap tinggal di dunia ini sambil menjaga kesehatan mental mereka. Kalau tidak, mereka semua bisa saja senasib seperti Kaufmo, di mana ia telah kehilangan akal sehatnya dan ia menjadi sosok makhluk glitch yang sangat mengerikan. Ketika mereka menemukan Kaufmo dalam
kondisi ini, Kofmo pun mulai menggila dan mengakibatkan berbagai kekacauan. Bahkan, ia juga sempat menyerang Ragata, yang mana ini membuat kondisi tubuhnya Ragata menjadi seperti mengalami glitch yang cukup parah. Lewat pernyataan Gangle, ia menyebutkan bahwa Kofmo mengalami suatu kejadian yang bernama abstracted, di mana tubuh seseorang akan menjadi sangat kacau dikarenakan kondisi mental mereka yang telah hancur. Di situasi yang chaos